Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Pokoknya aing mah teu nyaho kumacarana warga di boga jahi, yeunkeun bendungan timbang 500 juta. Lamun teu sanggup perusahaan yang ngabendung 500 juta, ku aing dipanggilkeun 500 juta kan perusahaan tuh. Kan aing perintah gubernur mah jelas. Minta pada perusahaan kan sudah berdiri di sini lama, ya kan, punya keuntungan, pan merhatikan masyarakat sekitar. Kan gitu perintahnya. Saya tadi pagi nge-WA ke pimpinan perusahaan kita nggak jawab. Saat ini DM mengambil kebijakan untuk menutup sebuah perusahaan karena merugikan masyarakat kita. Harusnya netizen, Uber atau TikTokers gitu ya, termasuk anggota DPRD harusnya jeli melihat ini, ya kan? Harusnya ikut terjun dalam hal ini. Bagaimana caranya memberikan solusi bagi warga yang kekurangan air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Anugerah Project. Jadi hari ini kita akan membahas terkait ini Jad. Ada yang lagi viral lagi nih, masih berkaitan dengan KDM, Deddy Mulyadi. Jadi baru-baru ini ada berita viral Jad terkait KDM itu berdebat dengan perusahaan air. Nah itu lagi viral banget ya, sampai Kang Deddy Mulyadi itu memutuskan untuk menutup perusahaan tersebut karena merugikan masyarakat sekitar. Nah videonya seperti apa sih? Nah kita saksikan. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Gara-gara keras kepala, Deddy Mulyadi hentikan pengusaha yang bikin warga sengsara. Pokoknya aing mah teu nyaho kumacarana warga di boga jahi, yeunkeun bendungan timbang 500 juta. Lamun teu sanggup perusahaan yang ngabendung 500 juta, ku aing dipanggilkeun 500 juta kan perusahaan tuh. Saya rasa bahwa itu adalah tanggung jawab penuh dari perusahaan. Karena Bapak kan ngambil aja. Jadi saya meminta ya saran kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan rekomendasi pengambilan air di Ciherang terhadap perusahaan ini. Gitu aja. Karena saya tanya tadi hanya sekedar bangun itu aja, saya minta sanggup muter ngomongnya. Kalau muter berarti nggak mau keluar duit, ya sudah. Kalau nggak mau keluar duit untuk rakyat, kita juga airnya nggak boleh kembalikan lagi untuk rakyat. Air ini milik orang sini, bukan milik Bapak yang orang Jakarta. Nggak percaya Pak. Bapak mah enak di Jakarta, dapetin pendapatan miliaran tiap orang sini dapetin 1 kintal aja susah. Bapak cuma jawab, saya sanggup itu aja nggak mau, saya nggak mau. Sekarang saya mau bikin surat ke Menteri PU, nggak boleh dikeluarin izin. Ya, ini lagi viral banget nih Jad, lagi rame di media sosial, bahkan di beberapa website pun sudah tayang beritanya. Kejadiannya sepertinya baru-baru ini, ada mungkin beberapa hari yang lalu ya, karena ada beberapa informasi tanggal juga agak berbeda-beda. Ada yang mengatakan 4 hari yang lalu juga seperti itu, ada juga yang mungkin kemarin gitu juga ya. Nah, jadi di situ KDM murkanya. Murkanya itu karena pengusaha air yang berada di Ciherang itu diminta KDM untuk membangun bendungan dengan total nilai sebesar 500 juta. Tapi kesannya muter-muter dan anggapannya KDM itu tidak mau untuk membangun bendungan. Padahal di daerah tersebut rakyatnya kekurangan air, warganya kekurangan air gitu loh. Nah, dari informasi yang lu ketahui, ini kayak apa nih? Lu gimana? Bisa diceritain? Mungkin pertama saya menanggapi dulu ya video yang tadi diputar ya, bahwa di situ KDM sangat tegas sekali gitu ya, memberikan peringatan kepada perusahaan air tersebut agar bisa membuat bendungan. Karena kan sebenarnya balik lagi ya, air itu kan ya pastinya milik warga setempat gitu ya, di daerah Ciherang Karawang gitu. Jadi mereka ambil gitu kan. Kalau seandainya mereka nggak mau untuk membuat bendungan, ya lebih baik ya udah airnya dipakai, disalurkan lagi aja untuk warga gitu kan. Betul.
Jadi ya benar gitu ya tindakan daripada KDM bahwa kalau seandainya perusahaan tersebut tidak mau berbendungan, Ya, ya sudah berarti balikin lagi aja ke warga. ke warga. Berarti Karena kan terdampaknya kan warga kan. warga. Dan ya konsekuensinya perusahaannya ditutup. Tutup. Tadi terakhir juga kan bilang dia akan KDM itu akan memberikan surat gitu ya Iya. ke Menteri PU. Kementerian PU untuk tidak memberikan izin Izin. kepada perusahaan tersebut. Betul. Karena ya benar sih perusahaan tersebut dari Jakarta kan tadi Iya. disebutnya dia ngambil keuntungan Betul. di daerah Jawa Barat, Betul. sedangkan warga Jawa Barat yang malah dirugikan gitu kan. Betul. Ya siapa yang nggak marah lah. Betul. Apalagi kan gubernurnya gitu kan di Jawa Barat kok ini tempat ibarat tempat gue gitu kan. Iya. Tiba-tiba lu ambil gitu kan, tapi Nggak ada kontribusi. nggak ada kontribusi, masyarakat gue dirugikan gitu kan. Wajar Pemprov mau bangun. Pemprov mau bangun bendungan dari asal perusahaannya ditutup. Kecuali perusahaannya mau bangun bendungan 100 juta operasional tetap berjalan perusahaan. Ya kan kayak Tadi gitu. juga saklek sih, Saklek saklek sih. banget maksudnya. Itu tegas banget kalau menurut gue gini Jam. Mau ya bangun, kalau nggak mau ya udah saya bangun, Iya. tapi saya nggak akan berikan izin. Betul. Gitu kan. Menurut gue gini Jam. Ini sikap tegas KDM ya. Ini sikap tegas KDM yang mungkin juga harus dimiliki pemimpin-pemimpin daerah ya. Ya. Kayak gitu ya. Kenapa divideokan? Ini kan sebagai bukti ya, bukan kalau menurut gue bukan pencitraan ya, cuman ini sebagai bukti. Toh di situ ada pengusahanya, ya kan, ada KDM-nya, ada LKHP-nya, ya kan, dan juga ada warga sekitar yang mendengarkan. Artinya kan cukup fair, forum terbuka dong Ya. untuk melakukan pembahasan terkait hal tersebut gitu ya, karena warga kekurangan air. Nah, tindakan KDM ini, Cak, menurut gue ini satu tindakan yang cukup tegas. Ya, kita beberapa kali banyak netizen atau beberapa kali kita lihat buzzer-buzzer atau pengamat-pengamat itu selalu mengutarakan terkait pembahasan dulu, diskusi dulu, dan lain sebagainya, dan akhirnya itu menjadikan warga ya semakin lama sengsaranya karena tidak diketok palu, Iya. ya kan? Dan mungkin banyak juga yang bilang gini, KDM itu anti-Islam, gitu kan ya. KDM itu pencitraan, ya. Nah sekarang buktinya sudah ada bahwasanya KDM tegas mengambil tindakan menutup sebuah perusahaan air yang tidak mau memberikan dukungannya ya, kontribusinya terhadap masyarakat, ya kan? Nah menurut lu gimana ya? Jadi ya tadi juga kita lihat di video tersebut juga dari pihak perusahaan kayak merayu gitu Ya, betul. merayu KDM. KDM bisa dirayu nggak sih? Nggak bisa. Bisa ya. Bisa dia kalau udah A ya harus A gitu ya. Artinya dia udah komitmen dengan masyarakat tentunya gitu ya. Kalau memang saya kira kalau pun ternyata dari Pemprov DKI ternyata mungkin ya kita tidak bisa mengeluarkan dana, saya kira dari kantongnya sendiri mungkin dia bisa keluarkan tuh. Bisa kan? Bisa Pendapatannya sudah seperti informasi puluhan miliar. Dari YouTube-nya aja ketahuan kan Iya. berapa subscribernya gitu. Iya. Jadi ya KDM di situ juga kan menolak gitu ya. Hmm. Jadi pilihannya ya cuma dua, Iya. mau bangun atau tutup. Sudah gitu aja. Itu udah saklek banget sih. Itu udah saklek ya. Saklek banget. Jadi ini kejadiannya di Ciherang, Karawang ya. Nah, akibat ya, atau ya dampak dari kebijakan KDM yang secara langsung gitu ya di forum terbuka tersebut, akhirnya warga sekitar merasakan dampak yang positif. Nah, ada video yang salah satu warga itu bahagia banget nih Jam, ketika KDM mungkin setelah ini ya memberikan ultimatum kepada perusahaan tersebut ya, akhirnya kemungkinan besar dibalikan kepada masyarakat. Masyarakat kan tetap harus diuntungkan. Ya. Pilihannya perusahaan ingin membangun bendungan, ya kan, atau perusahaan itu tutup, ya sudah. Gitu. Nah ini ada salah satu video
di mana warga itu bahagia banget ketemu KDM. Nah, karena ini ada beberapa dalam bahasa Sunda, mungkin lu bisa artiin lah ya, sedikit. Coba sedikit ya. Lain perjuangan eta sia teh katingali perjuangan. Ini bukan urusan perjuangan, eta bujal kamana. Untung aing tersep. Tersep da pamajikan batur temenan kamari. Pahlawan ge nu geulis loba ken. Bapak gubernur nyoba 20 tahun lebih, Pak. Ya Allah. Kapan aing jadi gubernur ke karek 4 bulan bisa teh. Kamarana atuh Bapak bupati teh kamarana. 20 tahun leuwih ka aing ngamakna nu karek 4 bulan sia teh. Reuneuh ku baturnya tentang jawab aing. Kan aing perintah gubernur mah geus jelas. Minta pada perusahaan kan sudah berdiri di sini lama, ya kan, punya keuntungan, pan merhatikan masyarakat sekitar. Kan gitu parentana. Saya tadi pagi nge-WA ke pimpinan perusahaan kita nggak jawab. Ya udah gini aja. Nanti siapa yang akan diundang di kantor saya? Siapa? Ketua RW-nya. Ini berapa RW? Ada 1 RW, 2 KRT-an, 1 dusunan. Oh berarti 1 RW kan? Iya. Hari Senin Iya. jam 4 sore di Balai Sri Baduga Purwakarta. Iya. Kantor Gubernur Wilayah. Nanti ketua RW-nya diundang dan saya juga akan mengundang pengelola kawasannya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan nanti kepala desanya diundang, RW-nya diundang, camatnya saya undang ya. Nanti biar Senin kita pertemukan. Kalau alasannya adalah perjanjian dengan Taruh Barat ya, perjanjiannya kita perbarui aja, nggak ada masalah. Karena air itu penting, Pak Prabowo itu sangat memperhatikan air untuk rakyat. Kemarin saya sama kakak saya positif DBD gara-gara udah nampung cai hujan. Oh, karena ibu nampung cai hujan, akhirnya ada jentik, akhirnya ibu kena DBD. Iya. Tapi kan geus geunak ieu sisa DBD. Oh, dia halis karena DBD. Lain Pak ieu mah. Karban. Jadi halis karena DBD jadi begini. Oh, udah nanti hari Senin langsung diundang. Baik, Bapak, siap. Beres ya. Warga juga bahagia gitu ya. Iya. Setelah mungkin tadi pertama mediasi dengan pihak perusahaan gitu ya, nanti dilanjutkan untuk mungkin mediasi dengan pihak pengelola, nanti ada keterwakilan dari pihak masyarakat, tadi Bu RT, Pak RW dan lain sebagainya gitu. Nah harapannya sih nanti pada saat mediasi itu ya bisa mendapatkan satu solusi yang memang sama-sama menguntungkan gitu ya. Jadi dari sisi warga masyarakat juga diuntungkan dengan adanya air gitu ya, jadi tidak akan kekurangan air lagi selama 20 tahun gitu ya. Dan dari sisi perusahaan pun kalau memang mau mengikuti gitu ya, itu juga mungkin bisa ambil keuntungan gitu ya. Iya. Dari situ. Ya, pengusaha juga kan bukan hanya mengambil keuntungan lah ya, tapi juga memberikan dampak atau kontribusi terhadap warganya. Nah cuman gini bro, yang gua agak aneh ya, kenapa ini udah 20 tahun gitu ya, tetapi setelah Pak Deddy menjabat selama 4 bulan kok baru bisa diselesaikan. Nah, Sedangkan gini, di suatu wilayah kan pasti ada pimpinan wilayah lah, misalnya di kabupaten berarti ada bupati, terus ada di bawahnya lagi, satu tingkat ke bawah ada Pak Camat, kecamatan, terus ke bawah lagi ada desa. Nah, sebenarnya dari jangkauan 20 tahun itu apakah tidak ada koordinasi gitu ya? Maksudnya sampai dengan selama itu masalah itu tidak terselesaikan. Nah, pertanyaan saya sih itu, menurut Bro gimana? Nah, kalau menurut gue gini ya, ini kan ketegasan seorang pemimpin mengambil keputusan ya kan. Mungkin di beberapa waktu lalu informasi ini bisa jadi tidak sampai, ya kan. Informasinya bisa jadi mandek di salah satu level, gitu kan. Bisa jadi ya informasinya sudah sampai, tapi ketegasan seorang pemimpin untuk mengambil keputusan juga tidak atau terbatas lah gitu ya. Dan akhirnya yang ini jadi berlarut-larut. Balik lagi
diskusi, ya kan, balik lagi kebijakan atau mungkin lain sebagainya ya yang menyebabkan hal itu menjadi mandat berpuluh tahun. Ya. Atau begini sih bro, jangan-jangan pikiran negatif saya ya selama 20 tahun itu mungkin ada ya something wrong dari ya mungkin saya nggak tahu ya, atau jangan-jangan karena kan nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal 20 tahun ternyata kok nggak beres-beres. Kementerian PU setiap beberapa tahun tetap memberikan izin, itu ya kan, terus pemerintah daerah juga tetap memberikan izin, terus tapi warganya juga sengsara tidak mendapatkan air secara penuh gitu kan, atau mungkin terdampak airnya habis dan lain sebagainya. Nah ini kita juga nggak tahu nih sebenarnya yang pekerjaan yang sebelumnya seperti apa gitu ya. Mungkin netizen nanti bisa berikan pendapatnya gitu ya di kolom komentar, kenapa kok ini bisa terjadi berpuluh-puluh tahun gitu ya, kerjanya apa. Nah sekarang ketika Kang Deddy masuk langsung diambil keputusan, dampak warga saking bahagianya dan lain sebagainya gitu ya, dan akhirnya semua warga jadi tersampaikan gitu ya aspirasinya bahwasanya ya kita kekurangan air. Ya ini sih sebenarnya nanti relate sama beberapa pemangku kebijakan ya bro. Jadi itu tadi disebutkan juga aspirasi masyarakat ini memang apakah ini tidak sampai ke ranah atas atau memang oh ya sudahlah ini bukan menjadi prioritas pembangunan. Kan biasanya dalam satu pemerintahan itu setiap pergantian pemerintahan itu pasti akan ada yang namanya rapat untuk planning 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Nah ini mungkin tidak tercatat di situ atau mungkin aspirasi masyarakat tidak sampai gitu, atau mungkin ya negatifnya yang tadi saya bilang tadi. Tapi ya teman-teman boleh komentar lah kira-kira komentar apa aja. Gini, kan kita juga harus memikirkan orang-orang yang telah menyinyir KDM. Kenapa memikirkan? Gini, mereka itu banyak menghujat KDM, mengkritik KDM yang bisa-bisa terhadap kebijakan. Nah, saat ini KDM mengambil kebijakan untuk menutup sebuah perusahaan, ya kan, karena merugikan masyarakat sekitar. Harusnya Ijen, YouTuber atau TikTokers gitu ya, termasuk anggota DPRD harusnya jeli melihat ini, ya kan? Harusnya ikut terjun dalam hal ini. Bagaimana caranya memberikan solusi bagi warga yang kekurangan air ini. Kerja bersama itu kan bukan hanya pemerintah tentunya, ya kan? Tapi juga termasuk kita sebagai masyarakat gitu ya, pengusaha sebagai stakeholder mungkin gitu kan. Terus YouTuber itu sebagai informasi, penyebar informasi gitu ya, supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari atau di wilayah lainnya. Nah ini sih yang menjadi bagi gue menjadi poin penting untuk kedepannya. Kalau misalkan ada kondisi-kondisi seperti ini, harusnya YouTuber itu atau para penggiat sosial media itu harusnya rajin menggelorakan ini, hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan masyarakat. Kalau kebijakan KDM itu ternyata merugikan masyarakat, tentu kita juga akan kritik, ya kan? Tapi kalau misalkan kebijakan KDM ini ternyata dapat mensejahterakan rakyat, ini yang harus disebarluaskan. Betul. Ini saya jadi ingat pada saat rapat dengan DPR beberapa bulan yang lalu terkait dengan KDM disebut sebagai gubernur sosial media konten ya. Nah sebenarnya kenapa KDM itu segala sesuatunya itu di-upload di sosial media? Salah satunya untuk penyebaran informasi pada masyarakat luas, karena itu merupakan satu cara yang efektif saat ini. Betul. Efektifnya ya semua orang kita tahu lah di era digitalisasi saat ini gitu kan,
semuanya pasti pegang handphone, internet sudah ada di mana-mana, gitu, gampang diaksesnya. Dan perlu ada transparansi publik gitu ya. Artinya, semua informasi apapun boleh disampaikan melalui media sosial. Gini, misalkan ada masalah di satu wilayah gitu ya. Jadi ketika ada masalah tersebut ada mungkin satu atau dua orang yang dia itu akan sampaikan nih mungkin secara langsung ke media sosialnya Pak KDN gitu ya, bahwa ini di sini ada masalah ini sudah berpuluh tahun nggak selesai. Nah itu kan satu informasi yang akurat dan harus cepat ditanggapi. Betul. Jadi pentingnya sosial media itu makanya mungkin pada saat rapat dengan DPR itu gubernur konten bagi saya ya emang benar. Tapi kan pengaruhnya itu jadi sangat luas gitu ya. Gubernur konten tapi dampaknya dapat mensejahterakan masyarakat, itu yang penting. Bukan hanya gubernur konten tapi tidak bisa bekerja gitu ya. Kalau ini kan KDN beda gitu ya. Kadang ada yang konten-konten sendiri tapi ternyata cuma buat pencitraan, rebranding diri sendiri. Betul. Ya mungkin secara tidak langsung betul, tetapi kan memang faktanya memang seperti itu gitu. Tindakan secara real, secara langsung yang dilakukan oleh KDM untuk masyarakat. Bahkan gue pernah tonton videonya Pak Sekda Jawa Barat ya, ketika diwawancarai oleh Helmi Yahya. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu selalu membawa uang ya dari hasil kontennya itu mungkin cash. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi kontennya itu, hasil kontennya Pak KDM itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, tidak menggunakan dana APBD atau dana Pemprov. Iya. Ya kan? Artinya, ya Pak, menurut gue cukup wajar-wajar aja sih kalau gubernur konten. Ya karena mungkin satu visi mungkin ya, satu tujuannya KDM dia ingin jadi gubernur, juga ya visinya memang benar-benar tulus gitu ya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi ya caranya kan nggak harus pakai uang pemerintah gitu kan, atau nggak harus pakai uang negara. Betul. Selagi memang masih ada ya kenapa tidak. Dan beberapa video yang lainnya dari hasil konten itu, Pak Deddy itu mampu menurunkan beban biaya publikasi yang hampir yang tadinya mungkin ya 10-an miliar jadi sekitar 1 sampai 2 M. Itu, dan itu sangat signifikan dan itu harusnya bisa digunakan untuk pembangunan yang lain. Ya, bahwasanya memang warga Jabar khususnya harusnya sangat mendukung kebijakan-kebijakan KDM ya, yang sangat menguntungkan warga masyarakat Jabar ya, karena tahu sendiri Jabar itu kan cukup luas, infrastrukturnya juga belum seperti DKI Jakarta gitu kan. Infrastrukturnya harus dibangun, pendidikan untuk sekolah juga harus banyak diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, jadi dari informasi video viral tadi bahwasanya kita sangat mendukung kebijakan KDM untuk menutup perusahaan tersebut jika tidak memberikan kontribusi terhadap warga sekitar tentunya. Ya. Oke. Ada lagi Jak? Gue cukup sih. Cukup ya. Oke, mungkin itu aja dari video viral tentang KDN tadi berdebat dengan salah satu pengusaha. Kita belum tahu perusahaan apa, tapi mudah-mudahan bisa berjalan ke depannya, bisa berjalan lebih baik ya, baik perusahaan ataupun warga sekitar bisa saling menguntungkan dan memberikan kontribusi yang sangat positif. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.